Misteri jemuran hilang di Kampung Mekar Indah. Di sebuah kampung kecil bernama Mekar Indah, warga mulai resah. Setiap malam, ada saja celana dalam wanita yang hilang dari jemuran. Awalnya, para warga mengira ini hanya ulah angin atau hewan nakal. Namun ketika kejadian terus berulang, desas-desus mulai menyebar, ada pencuri di kampung itu. Bu Sari, salah satu warga, menjadi korban pertama. Ia kehilangan 3 celana dalamnya dalam semalam. Beberapa hari kemudian, giliran Bu Rina yang mendapati jemurannya kosong. Bahkan, celana dalam barunya yang ia beli di pasar hilang tak bersisa. Masalah ini menjadi topik panas di pos ronda. Siapa sih yang tega-teganya nyolong barang begini? Tanya Pak Darto, kepala RT, sambil menghisap rokoknya. Ini bukan cuma soal malu, Pak. Ini pelecehan juga, timpal Bu Rina dengan nada kesal. Pak Darto memutuskan untuk mengambil tindakan. Warga sepakat memasang jebakan dan ronda malam diperketat. Namun, hingga beberapa minggu berlalu, pencuri itu tetap lolos. Tidak ada yang menyangka bahwa pelakunya adalah seseorang yang sangat dekat dengan mereka. Jejak di balik jemuran di sebuah rumah kecil di pinggir kampung, seorang anak bernama Ari duduk termenung. Usianya baru 12 tahun, tapi ia sudah terkenal sebagai anak nakal. Namun tak ada yang tahu, ia punya rahasia gelap. Ari adalah pencuri jemuran itu. Awalnya, ia tidak sengaja melihat celana dalam berwarna merah muda milik Bu Sari yang tergantung di jemuran. Entah kenapa, benda itu menarik perhatiannya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mengambilnya dan menyembunyikannya di bawah kasur. Sejak saat itu, ia merasa ada semacam kesenangan aneh setiap kali mencuri jemuran. Namun, Ari sebenarnya tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan barang-barang curiannya. Koleksinya terus bertambah, dan ia mulai bingung bagaimana cara menyembunyikannya. Terkadang, ia merasa bersalah, tetapi rasa bersalah itu tertutupi oleh dorongan untuk mencuri lagi. Malam penangkapan. Suatu malam, Ari memutuskan untuk keluar lagi. Ia mengintai jemuran Bu Rina yang tampak sepi. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke halaman rumah. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu warga sudah memasang jebakan berupa kawat tipis yang terhubung ke lonceng di pos ronda. Begitu Ari menyentuh jemuran, lonceng berdentang keras. Warga langsung berlarian ke arah suara. Ari panik dan mencoba kabur, tetapi kakinya tersangkut kawat. Ia terjatuh, dan warga berhasil menangkapnya. Ari! Teriak Bu Sari yang tidak percaya. Ari hanya bisa tertunduk. Di pos ronda, ia mengaku segalanya. Para warga terkejut mendengar pengakuannya. "Kenapa kamu lakukan ini, Ari?" tanya Pak Darto dengan nada berat. Ari hanya diam. Setelah lama tertekan, ia akhirnya mengaku bahwa ia merasa kesepian. Ibunya meninggal sejak ia kecil, dan ayahnya selalu sibuk bekerja. Ia mencuri bukan karena butuh, melainkan karena merasa mendapatkan perhatian, meskipun itu perhatian yang salah. Pelajaran untuk semua. Setelah kejadian itu, Pak Darto dan warga memutuskan untuk tidak melaporkan Ari ke polisi. Sebaliknya, mereka mengajaknya ikut kegiatan sosial di kampung. Mereka juga meminta ayah Ari untuk lebih memperhatikan anaknya. Pelan-pelan, Ari mulai berubah. Ia berhenti mencuri dan mulai aktif membantu warga. Meski butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan, warga akhirnya memaafkannya. Ari pun belajar bahwa perhatian dan kasih sayang yang ia cari tidak bisa didapatkan dengan cara yang salah. Kampung Mekar Indah kembali tenang, dan tidak ada lagi jemuran yang hilang. Cerita ini memberikan pelajaran bahwa tindakan salah seringkali berasal dari rasa kesepian atau kurang perhatian. Kadang, solusi terbaik adalah memahami akar masalah dan memberikan kesempatan untuk berubah.